Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membaca sebuah buku, sebuah kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Syarah Arba'in An-Nawawi, penjelasan 42 hadis sahih tentang pokok-pokok ajaran Islam. Hadis yang pertama adalah tentang niat. Amal itu tergantung niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang berniat hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Muttafaqun alaih. Kosakata innama, sesungguhnya, hanyalah. Kata innama adalah lil khasri, untuk pembatasan, yaitu menetapkan hukum apa yang disebutkan dan menafikan dari selainnya. A'malu, amal badaniyah berupa ucapan dan perbuatan. An-niyat, niat menurut bahasa ialah tujuan, sedangkan menurut syariat ialah tekad hati untuk melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Imru'un, seseorang. Al-hijrah, hijrah menurut bahasa ialah meninggalkan, sedangkan menurut syariat ialah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam atau dari negeri kemaksiatan ke negeri istiqomah. Manawa, apa yang dituju berupa kebaikan dan kejelekan. Dunia, apa yang berada di atas permukaan bumi berupa udara dan cuaca. Tapi yang dimaksud di sini ialah harta secara khusus. Dinamakan demikian karena bakal segera lenyap atau karena sebelum akhirat. Ila ma hajaro ilaih, apa yang diniatkannya berupa dunia, wanita, atau selainnya. Yan kihuha, menikahinya. Saroh Imam An-Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan bahwa niat itu sebagai barometer untuk menilai sahnya amalan. Bila niatnya baik, maka amalnya baik, dan bila rusak, maka rusak pula amalannya. Jika dijumpai suatu amalan dan dibarengi oleh niat, maka ia punya 3 keadaan. Pertama, ia melakukan hal itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini ibadahnya hamba. Kedua, ia melakukan hal itu karena mencari surga dan pahala. Ini ibadahnya pedagang. Ketiga, ia melakukan hal itu karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak ubudiyah dan menunaikan rasa syukur. Kendati demikian, ia merasa dirinya lalai, dan bersamaan dengan itu hatinya merasa takut.
karena ia tidak tahu apakah amalnya diterima ataukah tidak. Ini ibadahnya orang-orang merdeka. Itulah yang disyariatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada beliau pada saat beliau melakukan qiyamul lail sehingga kedua telapak kaki beliau bengkak, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini dengan susah payah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian." Beliau menjawab, "Afala akunu abdan syakuro? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Jika ditanyakan apakah yang lebih utama, beribadah disertai rasa takut, khauf, ataukah ibadah disertai harapan atau roja? Jawaban, menurut Al-Ghazali, ibadah disertai harapan adalah lebih utama, karena harapan menyebabkan cinta, sedangkan takut menyebabkan keputusasaan. Catatan kaki untuk keterangan Al-Ghazali ini adalah pernyataan Al-Ghazali ini tidak boleh diterima secara mutlak, karena harapan bisa menyebabkan keterbedayaan. Karena jika harapan itu mendorong kepada kemalasan dan larut dalam kemaksiatan, maka itu adalah keterbedayaan. Banyak orang-orang bodoh bertumpu pada rahmat Allah, ampunan dan kemurahannya. Lantas mereka menyia-nyiakan perintah dan larangannya. Mereka lupa bahwa Allah sangat keras siksanya dan bahwa Dia tidak menarik azabnya dari kaum yang berbuat kejahatan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, suatu kaum dilenakan oleh ampunan yang diharapkannya, sehingga mereka keluar dari dunia tanpa taubat. Salah seorang dari mereka mengatakan, sesungguhnya aku berprasangka baik kepada Tuhanku. Ia berdusta, karena seandainya ia berprasangka baik, niscaya ia beramal kebajikan. Ibnu Al-Qayyim berkata, hati dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla tidak ubahnya seperti burung. Cinta adalah kepalanya, sedangkan takut dan harap merupakan kedua sayapnya. Selama kepala dan kedua sayapnya sehat, maka burung tersebut dapat terbang dengan baik. Bila kepalanya putus, maka burung itu mati. Bila kedua sayapnya hilang, maka ia menjadi sasaran setiap pemburu. Tetapi salaf menganjurkan agar sayap takut itu lebih kuat pada saat sehat daripada sayap harapan, dan ketika keluar dari dunia, sayap harap lebih kuat daripada sayap takut. Ketiga macam ini berlaku untuk orang yang ikhlas. Ketahuilah bahwa keikhlasan itu ada kalanya terjangkit penyakit ujub atau bangga diri. Barang siapa yang dibuat kagum dengan amalannya, maka amalannya batal. Demikian pula orang yang sombong, maka batal amalnya. Keadaan yang kedua, ia melakukan hal itu untuk mencari dunia dan akhirat sekaligus. Sebagian ulama berpendapat bahwa amalnya tertolak. Ia berargumen dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khabar Rabbani atau hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, ana aghnas syuraka'i anis syirki, faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'um minhu. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amal di mana ia mempersekutukan sesuatu bersamaku, maka aku berlepas diri darinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Pendapat ini diikuti Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Ar-Ri'ayah
dengan pernyataannya, ikhlas ialah kamu menginginkannya dengan mentaatinya dan tidak menginginkannya selainnya. Riya itu ada dua macam. Pertama, ia mentaatinya hanyalah karena riya kepada manusia. Yang kedua, ia menginginkan manusia dan Robnya, keduanya membatalkan amalan. Pendapat ini dinukil Al-Hafiz Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari sebagian salaf. Sebagian mereka berargumen atas hal itu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana dia menolak istri, anak, dan sekutu, dia menolak pula amalan yang disekutukan dengan selainnya, karena dia maha tinggi, maha besar, yang memiliki segala kebesaran. As-Samarqandi rahimahullah mengatakan, apa yang dilakukan karena Allah diterima dan apa yang dilakukan karena manusia ditolak. Contohnya, siapa yang sholat duhur dan berniat menunaikan apa yang difardukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ia memanjangkan rukun-rukun dan bacaannya serta memperbagus sholatnya karena manusia, maka pokok sholatnya diterima. Adapun apa yang dipanjangkan dan diperbaguskannya demi manusia, maka tidak diterima karena meniatkannya untuk manusia. Syekh Izzuddin bin Abdussalam ditanya tentang orang yang sholat lalu memanjangkan sholatnya karena manusia, maka dijawab, aku berharap amalnya tidak batal. Ini semuanya bila persekutuan tersebut terjadi berkenaan dengan sifat amal. Jika terjadi pada pokok amalnya, misalnya ia sholat fardu karena Allah dan manusia, maka tidak diterima sholatnya karena persekutuan tersebut mengenai pokok amalannya. Sebagaimana riya itu terdapat dalam amalan, ia juga terdapat dalam meninggalkan amalan. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas ialah bila Allah menyelamatkan Anda dari keduanya. Artinya, siapa yang berniat beribadah tapi menginginkan karena khawatir dilihat manusia, maka ia berbuat riya, karena ia meninggalkan amalan karena manusia. Sedangkan seandainya ia meninggalkan sholat untuk dikerjakannya dalam sepi, maka ini dianjurkan, kecuali bila sholat tersebut adalah fardu, zakat wajib, atau ia seorang alim yang diikuti, maka beribadah secara terang-terangan dalam hal itu adalah lebih utama. Sebagaimana riya membatalkan amal, demikian pula mempopulerkannya tasmi' atau sum'ah, yaitu ia beramal dalam sepi kemudian menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah dikerjakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sama'a sama'allahu bih, wa man ro'a ro'allahu bih. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang memamerkan amalnya, maka Allah akan memamerkannya di hari kiamat. Menurut para ulama, jika ia seorang alim yang diteladani dan ia menyebutkan hal itu untuk memberi semangat kepada orang-orang yang mendengarkannya supaya mengamalkannya, maka tidak mengapa. Al-Mirzabani rahimahullah mengatakan, orang yang sholat butuh 4 hal sehingga sholatnya dinaikkan atau diterima. Yang pertama, khusyuk hatinya.
Yang kedua, sadar akalnya. Yang ketiga, tunduk tubuhnya. Yang keempat, khusyuk anggota tubuhnya. Siapa yang sholat dengan tanpa kekhusyuan hati, maka ia orang yang sholat tapi lalai. Siapa yang sholat dengan tanpa kesadaran akal, maka ia orang yang sholat tapi lupa. Siapa yang sholat dengan tanpa ketundukan tubuh, maka ia orang yang sholat tapi hampa. Siapa yang sholat dengan tanpa kekhusyuan anggota tubuh, maka ia orang yang sholat tapi salah. Dan siapa yang sholat dengan rukun-rukun ini, maka ia orang yang sholat secara sempurna. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Yang dimaksudkan dengannya ialah amalan-amalan ketaatan, bukan amalan-amalan mubah. Al-Haris Al-Muhasibi mengatakan ikhlas itu tidak masuk dalam perkara mubah karena ia tidak meliputi kurbatun atau ibadah dan tidak pula membawa kepada kurbah. Seperti meninggikan bangunan bukan untuk suatu tujuan tetapi sekedar menginginkan. Adapun jika untuk suatu tujuan seperti masjid, jembatan, dan perbatasan, maka itu dianjurkan. Ia menambahkan tidak ada keikhlasan dalam suatu yang diharamkan dan yang dimakruhkan, seperti orang yang melihat sesuatu yang dilarang untuk dilihatnya dengan dalih bertafakur terhadap ciptaan Allah, seperti melihat al-amrod, pemuda tampan yang belum keluar bulu wajahnya. Ini tidak keikhlasan, bahkan tiada kurbahnya sama sekali. Ia melanjutkan, kejujuran syidik adalah penilaian terhadap seseorang secara proporsional objektif dalam hal kesamaan sir atau sepi dan alaniyah atau ramai, zahir dan batin. Kejujuran terwujud dengan terrealisasinya semua perbuatan. Bahkan keikhlasan itu sendiri membutuhkan kepada kejujuran, sedangkan kejujuran tidak membutuhkan sesuatu pun, karena hakikat ikhlas ialah meniatkan kepada Allah dengan ketaatan. Ada kalanya seorang meniatkan karena Allah dengan sholatnya, tetapi hatinya tidak khusyuk kepadanya. Sementara kejujuran ialah berniat karena Allah dalam beribadah, disertai kekhusyuan hati kepadanya. Setiap orang yang jujur adalah orang yang ikhlas, dan tidak semua orang yang ikhlas adalah orang yang jujur. Inilah makna ittisal, terhubung, dan infisal, terpisah. Karena ia terpisah dari Allah tapi terhubung kepada Allah dengan kekhusyuan. Inilah makna mengosongkan dari segala selain Allah dan menghadirkan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabdanya, innamal a'malu, sesungguhnya amal itu, mengandung kemungkinan makna sesungguhnya sahnya amal, betulnya amal, diterimanya amal, atau sempurnanya amal. Dan inilah yang diambil Abu Hanifah rahimahullah. Dikecualikan dari amal-amal tersebut ialah perkara yang untuk ditinggalkan, seperti menghilangkan najis, mengembalikan barang atau ghosab dan pinjaman, menyampaikan hadiah dan selainnya. Keabsahannya tidak sebatas pada niat yang benar, tetapi pahalanya tergantung pada niat taqarrub. Misalnya, ia memberi makan untanya. Jika ia memberinya makan dengan niat untuk mentaati perintah Allah, maka ia diberi pahala. Dan jika ia memberinya makan dengan niat untuk memelihara harta, maka tidak
berpahala. Ini disebutkan oleh Al-Qadhafi. Dikecualikan dari hal itu ialah kuda orang yang berjihad jika ia menambatkannya di jalan Allah, sebab jika kuda itu minum padahal ia tidak berniat memberinya minum, maka ia diberi pahala atas hal itu, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, dan juga istri. Demikian juga menutup pintu dan mematikan lampu ketika tidur. Jika ia meniatkannya untuk mengerjakan perintah Allah, maka diberi pahala, dan jika meniatkannya selain itu, maka tidak diberi pahala. Ketahuilah bahwa niat itu menurut bahasa ialah al-qasd, tujuan. Dikatakan nawakawahu bi khair, yakni Allah menujumu dengan kebaikan. Sedangkan niat menurut syariat ialah meniatkan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Jika ia berniat dan tidak segera mengerjakan, maka itu disebut tekad. Niat disyariatkan untuk membedakan kebiasaan dari peribadatan, atau membedakan tingkatan ibadah yang satu dari yang lainnya. Contoh pertama, duduk di masjid, ada kalanya ia bermaksud untuk istirahat menurut kebiasaan, dan ada kalanya untuk ibadah dengan niat iktikaf. Yang membedakan antara adat dan ibadah ialah niat. Demikian pula mandi, ada kalanya diniatkan untuk membersihkan badan menurut kebiasaan, ada kalanya diniatkan untuk beribadah, dan yang membedakan adalah niatnya. Pengertian inilah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW ketika ditanya tentang seseorang yang berperang karena riya, berperang karena membela diri, serta berperang karena keberanian. Manakah yang termasuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi ta'ala. Siapa yang berperang agar kalimat Allah lah yang tertinggi, maka ia di jalan Allah ta'ala. Contoh kedua, yaitu membedakan tingkatan ibadah. Orang yang sholat 4 rakaat ada kalanya meniatkannya sebagai sholat duhur, dan ada kalanya meniatkannya sebagai sholat sunnah. Yang membedakannya ialah niatnya. Demikian pula memerdekakan sahaya, ada kalanya meniatkannya sebagai kafarat, dan ada kalanya meniatkannya untuk selainnya seperti nadar dan sejenisnya. Yang membedakan ialah niatnya. Ucapan beliau, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya, sebagai dalil bahwa tidak boleh mewakilkan dalam hal peribadatan dan tidak boleh mewakilkan niat. Dikecualikan dari hal itu membagi-bagikan zakat dan menyembelih kurban. Boleh mewakilkan pada keduanya dalam niat menyembelih dan membagi-bagikannya. Kendatipun sanggup berniat dalam haji, hal itu tidak dibolehkan pada saat mampu dan membayar hutang. Adapun membayar hutang, jika satu arah maka tidak perlu niat. Jika dua arah, seperti orang yang punya hutang 2.000, pada salah satunya terdapat gadai, lalu ia membayar 1.000 seraya mengatakan, aku mau membayarkan yang 1.000 dengan gadai. Jika ia tidak meniatkan sesuatu pada saat membayar, maka ia boleh berniat sesudahnya dan meletakkan sesukanya. Ia tidak boleh menunda niat dari suatu amalan kecuali di sini. Sabda beliau, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang akan diraihnya dan wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Arti asal muhajarah ialah meninggalkan. Istilah hijrah itu masuk dalam berbagai kategori. Hijrah pertama,
Hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhuma dari Makkah ke Habasyah ketika kaum musyrikin mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlari kepada An-Najasyi. Hijrah ini terjadi 5 tahun setelah kenabian. Ini dinyatakan oleh Al-Baihaqi. Hijrah kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah, ini terjadi 13 tahun setelah masa kenabian. Ketika itu setiap muslim di Mekah wajib berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Segolongan memutlakan bahwa hijrah itu wajib dari Mekah ke Madinah. Ini bukan kemutlakan, karena tidak ada kekhususan untuk Madinah, dan yang diwajibkan hanyalah berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Al-Arabi mengatakan, para ulama radhiyallahu anhuma membagi bepergian di bumi menjadi 2 jenis. Yang pertama, harab, lari, dan tolab, mencari. Jenis pertama terbagi menjadi 6 macam. Pertama, keluar dari Darul Harb, negeri kafir yang harus diperangi, ke Darul Islam. Ini tetap berlangsung hingga hari kiamat. Sementara hijrah yang telah terputus dengan penaklukan kota Makkah, dalam sabdanya, la hijrata ba'dal fatah, tiada hijrah setelah penaklukan Makkah, ialah berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat keberadaannya. Kedua, keluar dari negeri bid'ah. Ibnu Al-Qasim mengatakan, aku mendengar Malik mengatakan, tidak halal bagi seorang pun bermukim di negeri di mana salaf dicaci maki. Ketiga, keluar dari bumi yang didominasi keharaman, karena mencari yang halal itu wajib atas setiap muslim. Keempat, menjauhi dari gangguan fisik, dan itu karunia Allah yang memberikan keringanan di dalamnya. Jika seseorang mengkhawatirkan atas dirinya di suatu tempat, maka Allah mengizinkan untuknya keluar darinya dan melarikan diri guna membebaskan diri dari perkara yang membahayakan tersebut. Mula-mula orang yang melakukan hal itu ialah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya dengan ucapannya, inni muhajirun ila Rabbi, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Robku kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang Musa, fakharaja minha khaifan yataraqqab, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Kelima, keluar karena takut penyakit, dari negeri yang terjangkit penyakit ke negeri yang terbebas penyakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan orang-orang yang terserang penyakit pada kakinya ketika mereka terserang wabah penyakit di Madinah untuk keluar ke padang pengembalaan. Keenam, keluar karena takut terhadap gangguan pada hartanya, sebab kehormatan harta seorang muslim itu seperti kehormatan darahnya. Adapun jenis kedua, pencarian, maka terbagi menjadi 10 macam menurut agama dan mencari dunia. Mencari agama terbagi menjadi 9 macam. Pertama, bepergian untuk mendapatkan pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Dan apabila mereka tidak berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Zulkarnain berkeliling dunia untuk melihat berbagai keajaibannya. Kedua, pergi haji. Ketiga, bepergian untuk berjihad. Keempat, bepergian untuk mencari penghidupan. Kelima, bepergian untuk berdagang dan mencari penghasilan untuk membeli kebutuhan pokok. Ini diperbolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu. Keenam, menuntut ilmu. Ketujuh, menuju tempat yang dimuliakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid,
Tidak boleh meneguhkan perjalanan jauh untuk tujuan ibadah kecuali ke 3 masjid. Ke-8, menuju perbatasan untuk berjaga-jaga di sana. Ke-9, mengunjungi atau menziarahi saudara-saudara seiman, ikhwan fillah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang mengunjungi saudaranya di kampung lainnya, maka Allah mengutus seorang malaikat untuk mengawasinya di tengah perjalanannya. Ketika datang padanya, malaikat itu bertanya, "Hendak kemana kamu?" Ia mengatakan, "Aku hendak pergi pada saudaraku di kampung ini." Malaikat bertanya, "Apakah kamu punya kepentingan yang kamu inginkan kepadanya?" Ia menjawab, "Tidak ada, cuma aku mencintainya karena Allah Azza wa Jalla." Malaikat mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya karena Allah." Hadis riwayat Muslim dan selainnya. Hijrah ketiga, hijrahnya berbagai kabilah kepada Rasulullah SAW untuk belajar syariat dan kembali kepada kaum mereka untuk mengajarkannya kepada mereka. Hijrah keempat, hijrahnya orang-orang yang sudah masuk Islam dari penduduk Makkah. Mereka datang kepada Nabi SAW kemudian kembali kepada kaumnya. Hijrah kelima, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tidak halal bagi seorang muslim tinggal di negeri kafir. Al-Mawardi mengatakan, jika dia mempunyai keluarga di sana dan dia dapat menunjukkan agamanya, maka ia tidak boleh berhijrah dari negeri kafir tersebut karena tempat yang didiaminya menjadi negeri Islam. Hijrah ke-6, seorang muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari dengan tanpa sebab syar'i. Ini makruh pada hari ketiga dan selebihnya haram, kecuali karena suatu darurat. Diceritakan bahwa seseorang mengucilkan saudaranya selama 3 hari, maka ia menulis bait-bait syair ini kepadanya. "Wahai tuanku, engkau menzalimiku, maka mintalah fatwa berkenaan dengan hal itu kepada Ibnu Haisam, karena ia meriwayatkannya dari kakeknya. Apa yang diriwayatkan Ad-Dahhak dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Al-Mustafa, Nabi kita yang diutus dengan membawa rahmat, bahwa kekasih mengucilkan kekasihnya lebih dari 3 hari, Tuhan kita mengharamkannya." Hijrah ke-7, suami meninggalkan istrinya jika terbukti kedurhakaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahjuruhunna fil madaji." Tinggalkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Termasuk dalam kategorinya ialah mengucilkan ahli kemaksiatan di tempatnya, tidak melayani pembicaraannya, menjawab salam dan memulainya. Hijrah ke-8, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ini hijrah yang paling umum. Nabi SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni tujuan dan niatnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Secara hukum dan syariat, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa hijrahnya karena dunia yang akan diraihnya, hingga seterusnya. Para ulama menukil bahwa seseorang berhijrah dari Mekah ke Madinah, ia tidak menghendaki dengan hijrahnya itu keutamaan berhijrah. Ia hanyalah berhijrah supaya bisa menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais, sehingga ia dijuluki dengan Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah demi Ummu Qais. Jika ditanyakan, nikah termasuk tuntunan syariat, lantas mengapa ia termasuk tuntunan dunia? Ada yang menjawab, secara zahirnya ia tidak keluar untuk menikahi wanita, tapi secara zahirnya ia keluar untuk berhijrah. Ketika ia menyembunyikan sesuatu yang menyelisih zahirnya, maka ia layak mendapatkan celaan. Analogikan dengan hal itu, orang yang keluar secara zahirnya untuk menunaikan haji dan niatnya berdagang. Demikian pula orang yang keluar untuk menuntut ilmu,
jika meniatkannya untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Sabdanya, fahijratuhu ila ma hajaro ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Konsekuensi bahwa tiada pahala bagi orang yang berhaji dengan niat berdagang dan berziarah. Hadis ini mesti dibawa pada pemahaman, yaitu jika penggerak dan motivasi berhajinya hanyalah berdagang. Jika motivasinya untuk berhaji, maka ia mendapatkan pahala, sedangkan perdagangan mengikuti haji tersebut. Hanya saja pahalanya berkurang. Berbeda dengan orang yang pergi hanya untuk berhaji. Jika motivasinya adalah keduanya, ia masih memungkinkan mendapatkan pahala karena hijrahnya tidak murni karena dunia. Sementara penyimpangannya diberi penilaian sendiri karena ia mencampur adukkan amalan akhirat dengan amalan dunia. Tetapi hadis ini menetapkan hukum niat yang murni saja. Adapun orang yang meniatkan keduanya tidak bisa dibenarkan penilaian bahwa ia hanya berniat dunia saja. Demikian pembahasan yang pertama, yakni tentang amal itu tergantung niatnya. Semoga membawa manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.